Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Ibrahim ayat 5 dengan tema dakwah para rasul adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman. Kita baca ayatnya secara bergantian, perhatikan tajwidnya, panjang pendeknya, ketukan-ketukannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Dibaca artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. An akhrij qaumaka, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu minadz-zulumati ilan nur, dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Wa dzakkirhum biayatillah, dan ingatkanlah mereka kepada biayyamillah, dengan hari-hari Allah. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Likulli sabbarin syakur,
bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dakwah para nabi, bahwasanya dakwah para nabi itu sama, yaitu membawa manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Di dalam Al-Quran, bahasa zulumat yang bermakna kegelapan, kemudian an-nur yang bermakna cahaya, ini artinya kegelapan yang dimaksud kegelapan kekafiran. Sedangkan cahaya yang dimaksud adalah cahaya iman. Karena kitab-kitab Allah semuanya menuju kepada membawa manusia kepada keluar dari kegelapan menuju cahaya iman. Demikian pula para nabi dan rasul, semuanya menyeru kepada keimanan. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun melainkan berkata kepada kaumnya, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, yang artinya wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Itu semua para nabi, semua para rasul menyeru kepada Allah, meninggalkan kekufuran, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, menuju kepada cahaya iman, yang mana dengan cahaya iman itulah manusia akan mendapatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini pula Allah menerangkan tentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa berdakwah menuju kepada keluar dari kegelapan. Sebelum Nabi Musa berdakwah, kaum Bani Israel diperbudak oleh keluarga Fir'aun, Alu Fir'aun. Sekian lama, tidak diterangkan dalam sejarah berapa ratus tahun mereka dalam perbudakan, tidak ada. Sampai hari ini saya sendiri belum menemukan sebuah kitab yang menunjukkan angka waktu seberapa kaum Bani Israel terbudak oleh keluarga Fir'aun. Yang diterangkan hanyalah peristiwa, seperti peristiwa Ibunda Sarah yang ditawan oleh Alu Fir'aun di zaman itu. Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim. Karena Fir'aun itu gelar marga raja, ya, seperti Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II dan begitu. Itulah Fir'aun, bukan nama pribadi, tapi nama sebutan kerajaan. Hanya saja disebutkan pada saat Sarah ditawan oleh Raja Fir'aun saat itu, karena setiap ada wanita cantik mesti diingini oleh raja untuk dijadikan istri. Termasuk Nabi Ibrahim, istrinya cantik sekali. Maka Sarah masuk dalam perangkap. Cuman oleh Allah dijaga, ya, dijaga. Kemudian dikatakan keturunan dia menghancurkan kerajaan. Hanya tidak diterangkan itu terjadi. Maka datanglah Nabi Musa membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun, kekuasaan Fir'aun, menuju kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian dibaca ayatnya, yaqulu ta'ala, dan sebagaimana kami telah mengutus engkau wahai Muhammad, wa anzalna kitaba, mengingatkan manusia agar menegakkan. Masya Allah, kita dihadapkan dengan pernyataan-pernyataan yang kalau kita tidak hati-hati, kita pun akan merasa kalah. Kita pun akan merasa benar perkataan mereka. Ini contohnya seperti apa para jamaah? Iblis itu pinter. Ketika seorang dai menerangkan tentang syirik misalnya, menerangkan tentang syirik misalnya, bahaya syirik itu seperti apa, dan pelaku-pelaku kesyirikan itu seperti apa, maka iblis kemudian menyuruh kepada manusia yang suka syirik, itu loh orang sok mensyirik-syirikkan orang, sok surga sendiri, padahal siapa yang disyirikkan? Betul gak kira-kira? Kita kan hanya menerangkan hakikat syirik dan bahaya syirik, yang kalau tidak diterangkan maka manusia akan terkena syirik itu. Contoh lagi misalnya ketika kita berdakwah kepada Quran dan Sunnah. Jangan sampai menyimpang dari Quran dan Sunnah. Jangan sampai berbuat bid'ah. Maka iblis kemudian menyuruh kepada pelaku kebid'ahan supaya kita bungkam, agar kita menjadi setan yang membisu, gak berani berdakwah. Apa kata mereka? Itu lo sok paling ahlu sunnah sendiri. Itu lo sok membid'ahkan orang. Padahal kita tidak menyebut misalnya si Badu bid'ah. Enggak. Kita hanya menerangkan bahayanya bid'ah, bahayanya bid'ah. Akhirnya apa? Itu lo sok membid'ahkan orang. Ini luar biasa para jamaah. Kita akhirnya takut. Kalau kita nggak kita akhirnya dipertakutkan dengan itu. Ada juga yang begini. Itu loh sok benar sendiri, padahal Allah yang maha tahu benar dan tidaknya. Ini coba, pernah nggak dengar pernyataan seperti ini? Ini loh sok merasa benar sendiri, menjelek-jelekkan orang, menghina amalan-amalan orang. Terutama apa? Ketika misalnya kita menjelaskan tentang bahayanya Syiah, kita menjelaskan tentang bahayanya Tarekat Sufiyah yang merusak sunnah dari dalam, misalnya nambah wiritan, nambah amalan, kemudian dikatakan dari Nabi, padahal bukan dari Nabi. Doa dikemas, ya, azan dikemas, dikasih protokol, zikir ini dikatakan, selawat ini padahal bikinan sendiri, katanya dari Nabi, bahkan yang dari mereka dikatakan lebih afdal yang dari Nabi. Kemudian kita katakan ini salah. Ini lu sok mensalahkan orang, padahal Allah yang dan salah. Pernyataan yang jenius. Seakan ini pernyataan yang benar, betul nggak kira-kira? Sesat dan menyesatkan. Di mana bentuk sesat dan menyesatkan? Siapa yang tahu bahwa Allah itu maha tahu kebenaran? Allah itu zat yang mengetahui benar dan salah, itu pasti. Makanya saya katakan kalau pas ngomong dengan saya, yo siapa yang nggak tahu bahwa Allah itu maha tahu? Nah ini permasalahannya, kalau masalah sesat dan benar atau benar dan salah itu sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mana amalan-amalan yang benar, mana amalan-amalan yang salah, sudah dijelaskan oleh Allah di mana? Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Maka ketika kita katakan satu perbuatan itu salah karena memang secara dalil salah. Lah kok kemudian dijawab dengan kan Allah yang Maha tahu yang benar dan yang salah. Subhanallah. Ini adalah strategi iblis. Strategi setan untuk menjadikan kita ini takut berdakwah. Seakan mereka benar, padahal mereka ini bodoh. Bodohnya di mana? Loh, kan yang kita terangkan tadi perbuatan yang memang secara dalil salah. Kenapa dijawab dengan kan hanya Allah yang Maha tahu benar dan salah. Loh, kok aneh? Betul ya kira-kira? Paham ya? Ini di masyarakat ini terjadi. Saya sendiri sering disemprot. Bahkan baru saja para jamaah. Baru saja saya berdakwah dengan seseorang. Dikatakan, kan Allah yang Maha tahu dan benar dan salah. Karena di video saya terangkan tentang ini zikir yang salah, ini yang syirik. Ini ketika saya mensyirikkan suatu perbuatan, padahal tidak nyebut orang, dikatakan sampean jangan sok menyesatkan orang. Loh, yang kita terangkan itu sesuatu yang memang secara dalil sesat. Ya sudah, gak usah dijawab dengan kan Allah yang Maha tahu sesat dan tidaknya. Lah ini sudah sesat gitu loh. Lah ini sudah sesat. Kenapa kok dijawab kan hanya Allah yang Maha tahu? Ini terjadi. Bahkan ada juga dai-dai yang melemahkan dakwah sunnah, mengatakan kepada kaumnya seperti itu. Kan hanya Allah yang Maha tahu benar dan tidaknya seseorang. Loh, Al-Quran untuk apa kalau begitu? Di mana Al-Quran telah memberitakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Kalau begitu Rasul itu untuk apa kalau semuanya diserahkan kepada Allah seperti itu? Padahal Allah yang memberi petunjuk kepada Rasulnya bahwa barang siapa yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul itu sesat. Siapa yang menyimpang dari sunnah Rasul itu sesat. Kemudian dijawab, jangan sok membid'ahkan orang. Allah Maha tahu benar dan tidaknya seseorang. Iya benar, cuman Allah sudah menerangkan, nabinya juga sudah menerangkan bahwa perbuatan kamu itu salah gitu loh. Paham ya? Masya Allah. Ini perlu para jamaah jangan sampai terkecoh. Kembali kepada keterangan. Ini ayat memberi motivasi kepada Rasulullah agar semangat berdakwah. Karena Nabi bukanlah yang pertama, tetapi para Nabi dan Rasul sebelumnya juga demikian. Berdakwah untuk apa? Liyukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian an akhrij Tayyib. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, an akhrij qaumaka minadz-dzulumati, agar engkau mengeluarkan kaummu dari kegelapan. Ai amarnahu qailina lahu, yakni kami perintahkan dia agar dia berkata kepadanya, akhrij qaumaka, keluarkan kaummu, minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Ai ud'uhum ilal khairi, serulah mereka kepada kebaikan. Liyukhriju minadz-dzulum liyakhruju min dzulumati ma kanu fihi minal jahli waddalali ila nuril huda wa basiratil iman, agar mereka keluar dari kegelapan-kegelapan yang apa selama ini mereka berada padanya. Dari apa? Minal jahli, kebodohan, waddalali, kesesatan, kepada apa? Ila nuril huda, kepada cahaya petunjuk
wa basiratil iman, dan kepada keimanan yang terang. Ini maksud daripada ayat ini, bahwasanya Allah menyuruh kepada Nabi Musa sebagaimana Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad. Nah, sebagaimana Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, Allah juga menyuruh kepada Nabi Musa seperti itu. Keluarkan kaummu dari kegelapan menuju kepada nuril huda, cahaya petunjuk dan cahaya iman. Kemudian berikutnya Taib. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan peringatkanlah mereka, ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Ini kalau disebut hari-hari Allah para jamaah, artinya yang dimaksud dengan hari Allah itu ialah peristiwa yang telah terjadi pada kaum-kaum dahulu serta nikmat dan siksa yang dialami mereka. Jadi yang dimaksud ayyamullah, hari-hari Allah, artinya hari-hari di mana Allah pernah menyiksa suatu kaum, pernah memberi kenikmatan, juga pernah menyiksa. Sebagaimana hari-hari yang terjadi pada umatnya Nabi Nuh, hari-hari yang terjadi pada umatnya Nabi Hud, hari-hari yang terjadi pada umatnya Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud ayyamullah, hari-hari yang pernah terjadi di mana Allah memberikan kemenangan dan juga menenggelamkan atau menyiksa. Wa dzakirhum bi ayyamillahi, dan berilah mereka peringatan dengan hari-hari Allah, ai bi ayadihi, ai bi ayadihi, jadi dengan pertolongan Allah, wa ni'amihi, dan nikmat-nikmatnya, alaihim, atas mereka, fi ikhrajihi, dalam mengeluarkan mereka, iyahum, dalam mengeluarkannya dia, yakni Allah, iyahum, kepada mereka, min asarri fir'auna, dari apa namanya, dimasukkan penjara itu apa? Seorang pasukan perang kemudian ditangkap, tawanan, ya, min asarri fir'auna, dari tawanan Fir'aun. Artinya hari-hari di mana kaum Bani Israel itu diperbudak. Masya Allah para jamaah, berat sekali. Keadaan Bani Israel saat itu berat. Kenapa? Karena Fir'aun ketakutan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Saat Ibunda Sarah ditawan oleh raja. Maka Nabi Ibrahim sempat berkata bahwasanya nanti anak cucu dia, artinya dari keturunan Sarah ini, yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Maka perkataan Nabi Ibrahim ini oleh keluar dinasti ini yang benar ya, oleh dinasti Fir'aun benar-benar ditakuti, sehingga mereka kemudian memperbudak seluruh keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Cuman sejak kapan dimulainya, Fir'aun yang keberapa, ini tidak dijelaskan. Ya, karena Fir'aun itu mulai dari Nabi Ibrahim sudah ada. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Cuma Fir'aun yang keberapa, saya sampai hari ini mencari-cari belum ketemu. Ya, yang paling parah Fir'aun di zaman Ramzes. Fir'aun yang memang terlaknat di Al-Quran ini. Ya, berarti tidak semuanya terlaknat ya. Seperti di zaman Nabi Yusuf itu juga
dinasti Fir'aun, ya, dinasti kerajaan. Cuman tidak disebut Fir'aun saat itu. Al-Quran tidak menyebut nama Fir'aun, tapi Al-Aziz. Ini kerajaan saat itu tidak disebut Fir'aun. Kemudian mereka diperbudak luar biasa. Kenapa? Karena jangan sampai muncul dari mereka seorang tokoh. Itu maksudnya. Karena kalau sampai mereka nanti kuat, muncul seorang tokoh, bakar beneran gitu loh. Mereka tidak tahu bagaimana makar Tuhan. Makar Allah. Apa makar kalau di sini? Strategi. Mereka tidak sadar bahwa Allah pasti menjalankan strateginya. Pasti itu. Mereka ingin lari dari apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Mereka ingin lari dari bencana. Justru mereka gerakan kerajaan ini malah mendekati apa? Mendekati kebinasaan mereka. Contohnya seperti apa? Ini settingan Allah. Allah jadikan mereka memperbudak kaum Bani Israel. Lalu diperbudak mereka, laki perempuan dipekerjakan di kerajaan sebagai pekerja kasar. Tidak ada dari mereka yang jadi pejabat, kecuali sekedar mungkin pegawai sipil. Mungkin. Itu pun yang apa? Yang jadi pegawai sipil yang apa biasanya? Yang ngantok. Ngantok itu apa bahasa kita? Hah? Yang menjilat, penjilat, dan yang mau mengorbankan kaumnya. Nah, begitu. Ini terjadi. Sedangkan yang fanatik terhadap kaumnya tidak terjadi. Sampai kapan? Sampai munculnya bayi Nabi Musa alaihissalam. Jadi strategi Allah itu jalan akhirnya. Kita juga demikian para jamaah. Kita juga demikian sebagai hamba Allah. Hati-hati. Allah jangan dilawan. Allah itu Tuhan kita. Allah itu wajib kita sembah. Jangan sampai kita melawan Allah. Kenapa? Strategi Allah pasti berjalan untuk kita. Betul gak kira-kira? Hati-hati. Pasti itu. Strategi Allah pasti akan terjadi pada diri kita. Ketika kita taat atau kita melawan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan kena strategi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibaca. Strategi Allah itu tidak bisa dibaca. Ya seperti keluarga Fir'aun ini. Takut dari terjadinya perusakan yang dikatakan Nabi Ibrahim terhadap kerajaannya, malah mereka kemudian ditampung di kerajaan. Betul nggak kira-kira? Meskipun atas nama perbudakan. Yang saatnya nanti muncul Nabi Musa dan Nabi Harun, maka hancurlah kerajaan Fir'aun. Sejak saat itu sampai sekarang dinasti Fir'aun tidak ada di Mesir. Karena seandainya mungkin Nabi Musa tidak menghancurkan kerajaannya, barangkali dinasti Fir'aun sampai sekarang mungkin masih ada. Ini sekarang dinasti Fir'aun sudah tidak ada karena sudah dihancurkan oleh peristiwa oleh Nabi Musa alaihis salam. Mereka ingin menjauhi ingin menjauhi kehancuran, malah mendekati kehancuran. Mereka tidak sadar bagaimana strategi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan tentang makar orang-orang kafir. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Di surat apa, ayat berapa ini? Surat apa? Wa makaru Surah Ali Imran ayat 54. Ya, surah Ali Imran ayat 54. Apa kata Allah? Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, rencana-rencana jahat. Wa makarullah, dan Allah pun juga membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Makar itu rencana-rencana. Mungkin rencana baik, mungkin rencana jahat. Itu namanya apa? Makar.
Kalau yang datang dari orang baik, misalnya strategi perang nanti begini dan begitu, itu makar, tapi makar baik. Tapi kalau yang datang dari orang kafir untuk menghancurkan keimanan, itu namanya makar jelek. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Saya pribadi sangat takut dengan ayat ini para jamaah. Kalau misalnya saya menyelisih perintah Allah atau melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, padahal makar Allah pasti akan terjadi pada diri saya. Ini paling saya takuti ayat ini para jemaah. Sehingga dari ayat ini pula hendaknya kita sadar bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tunduk diri kita. Jangan melakukan kesalahan. Lakukan salat 5 waktu tepat waktu dan berusahalah istiqomah salat berjamaah di masjid. Jangan sampai tidak. Hidup cuma sebentar, jangan sia-siakan waktu. Hidup cuma sebentar, jangan nuruti hawa nafsu. Jangan karena marah kemudian tidak sholat di masjid. Jangan karena cemburu, jangan karena dengki. Jangan karena tertusuk perasaannya kemudian tidak ke masjid. Ini tidak berhubungan dengan sesama manusia. Hubungan ke masjid itu hubungannya dengan Allah. Jangan dibawa-bawa urusan dengan sesama manusia. Misalnya gara-gara benci dengan takmir sampai nggak ke masjid misalnya. Jangan. Urusan takmir urusan sesama manusia. Urusan Allah tetap harus dipelihara. Nah ini, jangan dibawa-bawa. Ingat para jamaah, makar Allah pasti akan berjalan. Ketika kita kapan? Ketika kita misalnya taat, makar Allah pasti akan terjadi. Apa itu? Kita akan dibawa kepada kemuliaannya. Ketika kita menyelisih Allah, menentang Allah, makar Allah pasti akan terjadi, di mana dia akan kena getahnya. Tiba-tiba dia disiksa oleh Allah. Na'udzubillah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Diingat-ingat surat apa, ayat berapa? Ali Imran 54. Kemudian tafsir berikutnya belum selesai ya. Fi ikhrajihi iyyahum, dalam mengeluarkan dia yakni Allah iyyahum terhadap di sini Nabi Musa ya, terhadap mereka min asarri fir'auna, dari tawanan Fir'aun. Wa qahrihi, dan mengeluarkan mereka dari kekuasaan Fir'aun. Qahrun itu menguasai plus apa ya? Ya menguasai dengan berat. Wa zulmihi, dan kezalimannya. Wa ghasmihi, juga sama, dari kelaliman Fir'aun. Agar mengeluarkan dari kelaliman Fir'aun. Wa injaihi, dan di mana Nabi Musa menyelamatkan mereka iyahum, terhadap mereka min aduwwihim, dari musuh mereka. Wa falakihi lahum al-bahra, lautan, dan mana tongkat Nabi Musa saat itu membelah lautan. Ini diantara perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Berat, paling berat itu Nabi Musa. Makanya beliau termasuk ulul azmi ya, Nabi yang masuk kepada ulul azmi. Siapa diantaranya? Nabi Nuh. Nabi Nuh ini nabi yang paling berat. 950 tahun cuma dapat 70 orang kira-kira. 950 tahun cuma dapat 70 orang kira-kira. Masjid Al-Jariyat ini eksisnya mulai kapan? Mulai 97 eksisnya. Eksisnya maksudnya. Yang dipakai Jumatan. 97 sampai sekarang berapa ya? Itu dapat berapa ribu orang nih? ya itu aja sampai hidungnya apal saya. Oh ini Pak ini gitu ya. Enggak apa-apa, yang penting semangat gitu ya. Ini. Bayangkan Nabi Nuh 950 tahun. Makanya termasuk rusul ulul azmi, yang artinya rasul yang memiliki kesabaran, ketangguhan yang kuat.
Makanya disebut ulul azmi. Memiliki kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh, kemudian siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi minar rusul. Dakwah Nabi Ibrahim ini termasuk yang paling banyak. Ya. Nabi yang dakwah kepada beberapa negara, di antaranya Nabi Ibrahim. Ya, karena tidak semua nabi seperti itu. Hampir semua nabi dan rasul itu hanya berdakwah di negerinya, Seperti Nabi Musa khusus Bani Israel. Nabi Isa Yesus khusus Bani Israel. Betul gak kira-kira? Terkenal kan? Di mana Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba-domba Bani Israel. Betul gak kira-kira? Pernah dengar? Domba-domba Bani Israel. Artinya Nabi Isa itu khusus untuk kaum Bani Israel. Tidak sampai ke Surabaya. Kalau ada orang Surabaya nenteng-nenteng Injil itu, wah ini kesurupan itu. Apalagi sudah tidak orisinil. Ini Nabi beberapa negara. Di antara rute dakwah Nabi Ibrahim mana? Pertama Mesir. Kemudian Mosul, Irak. Mesir, Irak, Yaman, Arab. Di Arab itulah Nabi Ismail lahir. Jadi negeri Arab cuman melahirkan dua orang nabi, ya. Negeri Arab cuman melahirkan dua orang nabi. Siapa saja? Ya. Nabi Ismail dan kok lupa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Arab Saudi Arabia itu hanya dua orang rasul yang lahir di situ. Arab, ya. Siapa? Nabi Ismail. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang saja. Kalau ada orang mengatakan Arab itu tempat kelahiran para nabi, salah itu. Ada juga yang mengatakan di Arab itu banyak kuburan para nabi, salah itu. Yang ada sekarang di Arab cuma kuburan siapa? Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Nabi Ismail di sebelah mana, ya? Atau hanya Nabi Muhammad? Mungkin Nabi Ismail di daerah, mungkin di Mesir, di Yaman mungkin. Karena Nabi Ismail kemudian nikah dengan wanita yang dari Yaman. Seorang ustadz kalau nggak salah dari sekitar Ngampel situ, ya, cerita sama saudaranya bahwa di sekitar Ka'bah itu, di sekitar Masjidil Haram itu banyak kuburan para rasul. Loh, kaget saya. Loh, para rasul. Mungkin dia ingat itu makom Ibrahim. Ibrahim dianggap apa? Kuburan. Karena kalau di Surabaya makam itu apa? Kuburan. Cuma kalau ditulis begini saya nggak setuju para jemaah. Makam Islam saya nggak setuju. Kenapa? Kayak Islam dipendam di situ. Betul nggak kira-kira? Kalau saya usulkan, mudah-mudahan banyak orang mendengar, rubah kuburan itu dengan apa? Makam Muslim. Nah baru, betul. Coba usulkan nanti ya. Makam Muslim, bukan makam Islam. Kalau makam Islam makam Muslim gitu. Tapi kalau begini, makam Islami, nah baru. Cuma kebanyakan kuburan kita itu gak Islami. Kenapa? Karena barisannya itu gak karu-karuan. Padahal di dalam Islam dilarang menginjak-injak kuburan. Yang Islami itu justru makam pahlawan. Betul gak kira-kira? Makam pahlawan itu justru Islami. Kenapa? Berderet-deret, ada jarak di mana kita bisa lewat di gang-gang itu. Waduh para jemaah, gak bisa sudah tumpang tindih, gak karu-karuan, gak ada jalan. Ini kuburan tidak Islami, tidak Islami. Ada di Malang Utara, saya pernah kunjung ke kuburan saudara saya. Sudah, alhamdulillah,
ada 1 meter kira-kira jaraknya per kuburan. Bagus sekali. Nanti kalau kita bisa membeli tanah khusus untuk kuburan, kita mulai seperti itu ya, insya Allah. Saya juga merencanakan itu, punya tanah untuk keluarga besar misalnya. Sudah diarahkan yang Islami sejak pertama. Baik. Jadi para jamaah, kembali kepada tadi, di mana tadi? Wa qahrihi wa ghasmihi wa injaihi wa falakihi. Wa falaki artinya dan membelahnya dia. Siapa dia? Nabi Musa. Lahum untuk mereka, untuk 12 marga Bani Israel, al-bahra lautan. Dipukul dengan tongkatnya, kemudian lautan itu membelah diri dan menjadi 12 rute jalan. Kenapa? Karena Bani Israel itu terdiri dari 12 suku. Mulai dari keturunan Yahuda sampai keturunan Bunyamin. Itu ada 12 suku. Masing-masing suku sudah tahu arahnya. Ini grup keluarga pertama, grup keluarga kedua, masing-masing berjalan di urutan masing-masing. Wallahi, ini terjadi. Wa tadlilihi iyyahum bil ghamami. Dan Nabi Musa pernah menjadikan mereka, kaum Fir'aun, direndahkan dengan al-ghamam. Al-ghamam itu apa? Mendung. Wa tadli, dan dinaungi. Dan dinaunginya mereka dengan mendung. Di mana kejar oleh Fir'aun, mereka berada di bawah awan. Tidak panas. Pada saat berlabuh di lautan juga demikian, tidak panas para jamaah. Masya Allah. Jadi tebing ini tebing air. Ya, betul gak kira-kira? Karena itu berita Islam. Sebab kalau ditulis di berita dunia, mungkin banyak orang masuk Islam. Gitu. Secara dunia cuma wajah kensis, penemuan tulang-tulang, masya Allah. Ya, bahkan ini apa namanya, raja komunis itu mau cetung. Ketika sekolah disuruh ngapalkan mau cetung lahir tahun berapa, benci saya. Kalau enggak karena untuk ujian, wes tak robek itu. Gue gak diisi ya salah, gak munggah. Ya. Sejarah dunia kita para jamaah, kalau mau diluruskan, mestinya Nabi Adam diceritakan. Kemudian adanya peristiwa Nabi Nuh diceritakan, betul gak kira-kira? Peristiwa Nabi Ibrahim dan Raja siapa itu? Namrud dikisahkan. Termasuk terbelahnya laut ini dikisahkan. Ya termasuk juga yang kafir-kafir dikisahkan juga. Itu adil. Makanya kalau bisa, siapa yang ahli sejarah, tulis mulai sekarang gitu. Ya nanti menarik sehingga dipelajari oleh manusia. Masya Allah, sejarah akan terungkap kebenaran. Alaihim al-manna was-salwa. Saya. Dan Allah menurunkan kepada mereka makanan yang berupa manna dan salwa. Ini diantara kenikmatan-kenikmatan. Ayyamullah, hari-hari Allah yang berupa, kalau di sini hari-hari Allah yang dimaksud di sini adalah kenikmatan-kenikmatan. Al-ayadu, ayaduhu, pertolongan-pertolongannya. Di mana Bani Israel itu ditolong oleh Allah dalam banyak hal. Ditolong dari tekanan, dari kezalimannya, diselamatkan dari musuh-musuhnya, diselamatkan oleh Allah dengan terbelahnya laut, dan dinaungi oleh awan, Kemudian mereka minta diturunkan makanan dari surga. Allah turunkan al-manna was-salwa. Wallahi para jemaah, ini kenikmatan mereka. Ila ghairi dzalika minan ni'ami, dan lain sebagainya. Qala dzalika Mujahid wa Qatadah wa ghairu wahidin. Inilah yang dikatakan oleh Mujahid, Qatadah dan ulama-ulama yang lainnya. Kemudian hadis berikutnya, waqad warada
Tayyib. Sudah masuk waktu ya. Jadi yang dimaksud ni'amillah ayyamillah ini an Ubay bin Ka'b anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qouli tabaraka wa ta'ala wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka terhadap hari-hari Allah. Maksudnya gimana? Bi ni'amillahi tabaraka wa ta'ala, nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap yang bersyukur, yang maha bersabar dan maha bersyukur. Sabar itu artinya orang yang sangat sabar. Diberi oleh Allah cobaan apapun, dia sadar, faham, dan terus bersabar di atas keimanannya, maka disebut sabar atau sobur. Ya, fulan sobur, orang yang sangat sabar. Nah, ini sobur, sabar, artinya paling banyak bersabar. Kemudian syakur, syakur ini juga gitu, yakni orang yang paling banyak bersyukur. Ini namanya apa? Syakur atau syakar. Syakur. Nah, ini. Semoga kita termasuk di antara sabarin syakurin. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya ingatkan para jamaah ya, bahwasanya sering kita temui di masyarakat. Ini saya tambah sedikit. Ketika kita berdakwah, sering kita ditimpalin dengan padahal hanya Allah yang maha tahu yang benar. Padahal kita menerangkan sesuatu yang memang secara dalil itu salah. Nah ini hati-hati di masyarakat ya. Sok bid'ahkan orang. Lah kalau bid'ah tidak diterangkan, nanti gimana? Sok mensyirik-syirikkan orang. Lah nanti kalau kesyirikan tidak diterangkan, nanti manusia akan celaka. Ini model iblis para jamaah. Setan berusaha agar orang yang berdakwah itu takut begitu. Akhirnya apa? Ketika kita menerangkan pentingnya kembali kepada Quran dan Sunnah misalnya, apa kata mereka? Sunnah begitu. Ketika kita berkata tentang bahayanya syirik, ini orang sok mensyirik-syirikkan orang, padahal kita tidak nyebut orang. Ini ketika kita bicara tentang bahayanya bid'ah, apa kata mereka? Sok membid'ahkan orang. Lu siapa yang dibid'ahkan? Kita kan hanya menerangkan agar jangan sampai kita tersesat. Kemudian dijawab, sok paling tahu kebenaran padahal Allah. Kalau amalan itu sudah sesat, kan sesat. Contohnya misalnya apa? Ada contoh seperti yang dikatakan oleh tokoh LGBT. Kalau memang LGBT itu dosa, kenapa tidak disiksa oleh Allah? Nah ini contoh kebodohan itu seperti itu. Ini yang terjadi di masyarakat. Ya kalau sudah sesat ya sesat, ngapain minta disiksa kan gitu. Contoh lagi misalnya, ada orang melakukan ritual selamatankah atau ritual doakah atau puji-pujian sebelum sholatkah? Karena kemarin saya menerangkan tentang pujian sebelum sholat itu, ternyata sudah dikanter seperti itu. Jangan sok merasa baik sendiri. Allah lebih tahu siapa yang baik. Saya sudah dapat itu. Makanya tak ulangi sekarang ini. Ketika saya katakan misalnya, tidak ada yang namanya selamatan orang mati di dalam Islam. Itu tidak termasuk bagian dari ajaran sunnah Rasulullah SAW. Ini sok tahu kebenaran padahal Allah yang maha tahu benar dan tidaknya. Coba kalau dijawab seperti itu, kan aneh, ya kan? Padahal yang kita terangkan itu sesuatu amalan yang jelas-jelas secara dalil sudah salah. Mestinya kalau dia memang takut kepada Allah, oh iya ternyata salah. Ini, Pak, jangan melakukan kemaksiatan, Pak. Jangan melakukan ritual tadi menyimpang dari sunnah.
Apa dijawab? Lu kan hanya Allah yang maha tahu yang benar yang dan tidaknya. Jangan sok tahulah. Inilah jawaban-jawaban yang kadang kita ini kalau gak hati-hati kita jadi takut. Padahal yang menjawab seperti itu jelas salah. Kenapa? Kan yang kita terangkan sesuatu yang memang secara dalil salah. Tidak ada ajarannya, bukan dari ajaran Rasulullah. Kan mestinya sudah diterima. Oh iya tidak ada dalilnya. Oh iya bukan dari sunnah. Lagi-lagi kemudian dijawab, oh kan hanya Allah yang, siapa yang nggak tahu kalau Allah itu maha tahu, betul ya? Tetapi yang memang sudah dijelaskan oleh Quran dan Sunnah, maka yang benar-benar, yang sesat atau menyimpang dari jelas sesatnya. Gak perlu dijawab dengan kan hanya Allah yang maha tahu. Toh itu juga rekomendasi dari siapa? Dari Allah. Salahkan itu karena salah. Kan begitu ya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita termasuk di antara yang benar-benar komitmen terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.